Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran dengan proses mengamati, menemukan, menanya, diskusi, dan mengomunikasikan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan pendekatan kontekstual, siswa dengan disiplin kritis kreatif dapat dengan tepat mengetahui perbandingan trigonometri, mendefinisikan perbandingan trigonometri, serta menyelesaikan masalah kontekstual pada kehidupan sehari-hari. Ayo ingat kembali dan catat materi berikut. Kesebangunan. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila memiliki nilai sisi yang sama dan sudut yang sama besar. Segitiga siku-siku memiliki karakteristik yaitu memiliki dua buah siku-siku yang keduanya saling tegak lurus dan hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya, digunakan untuk penafsiran tinggi suatu bangunan, pohon, jarak mendatar puncak gunung, dan sebagainya. Ayo, coba kamu pikirkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Perhatikan ilustrasi berikut dan catatlah informasi yang ada dalam ilustrasi masalah berikut. Perhatikan alternatif penyelesaian masalah berikut. Berdasarkan masalah pada ilustrasi sebelumnya, maka dapat digambarkan posisi tiang bendera dan dua guru sebagai berikut. Dari gambar, kita ketahui bahwa tinggi tiang bendera AC sama dengan AB ditambah BC. Tinggi DG sama dengan FE sama dengan FC sama dengan 1,7 meter. Tinggi GF sama dengan 10. Karena AB belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai AB tersebut. Untuk mencari nilai AB, kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras, tapi kita harus mencarinya dengan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang biasa disebut dengan perbandingan trigonometri. Apakah perbandingan trigonometri itu? Bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri? Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Ayo kita menemukan cara menentukan perbandingan trigonometri. Mari kita periksa setiap sisi segitiga siku-siku ABC untuk menemukan perbandingan trigonometri. Pada perbandingan trigonometri, kita akan mengetahui apa itu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Kita beri nama segitiga ini adalah segitiga ABC. Sebelum kita mengetahui perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, alangkah baiknya kita mengetahui bagian-bagian dari segitiga siku-siku tersebut. Yang ini merupakan sisi dari segitiga siku-siku, dan yang ini merupakan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku. Dikatakan sisi miring bukan karena bentuknya yang miring,
tetapi karena sisi terpanjang di antara sisi yang lainnya. Pada perbandingan trigonometri, sudut pada segi 3 siku-siku terletak di sini ataupun di sini. Dan biasanya kita beri nama X kuadrat atau alfa, bisa juga beta, dan bisa juga theta. Untuk menemukan perbandingan trigonometri pada segi 3 siku-siku, kita harus mencari setiap perbandingan sisi-sisi pada segi 3 siku-siku tersebut. Pertama, yang akan kita periksa adalah sisi untuk di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Sehingga perbandingannya adalah AB per AC. Karena AB adalah sisi di depan sudut dan BC adalah sisi miring segitiga, perbandingan ini disebut dengan sinus. Sehingga definisi dari sinus adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Bisa ditulis dengan sinus X kuadrat sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Dan untuk mempermudah mengingatnya, biasa kita sebut dengan sin sama dengan d per mi atau sin demi. Yang kedua, kita akan memeriksa sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Maka perbandingannya adalah BC per AC. Karena BC adalah sisi di samping sudut dan AC adalah sisi miring segitiga, perbandingan ini kita sebut dengan kosinus. Sehingga definisi dari kosinus atau cos adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Dapat kita tulis dengan kosinus X kuadrat sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Untuk mempermudah kita mengingatnya, kita singkat menjadi kosami. Ketiga, kita akan memeriksa sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Sehingga perbandingannya adalah AB per BC. Karena AB adalah sisi di depan sudut dan BC adalah sisi di samping sudut, maka perbandingan ini disebut dengan tangen X kuadrat. Sehingga definisi dari tangen atau tan adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Dapat kita tulis dengan tangen X kuadrat sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Untuk mempermudah kita mengingatnya, tangen sama dengan D per sa. Perhatikan contoh berikut ini. Dari suatu titik pada bukit, tampak ujung-ujung suatu landasan pacu Bandara Kuala Namu yang sedang dibangun horizontal dengan sudut depresi 53 derajat dan 14 derajat. Jarak ujung landasan yang lebih dekat sepanjang lereng bukit adalah 870 meter. Jika tangen 53 derajat sama dengan 1,33 dan tangen 14 derajat sama dengan 0,25, maka panjang landasan pacu tersebut adalah. Sebelum kita mengetahui panjang dari landasan pacu tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sudut depresi dan apa itu sudut elevasi. Sudut depresi adalah
sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan pengamat ke arah bawah. Sedangkan sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan pengamat ke arah atas. Dari permasalahan tersebut, perhatikanlah ilustrasi gambar berikut. Dari ilustrasi gambar, dapat kita ketahui bahwa panjang landasan bandara kita namakan dengan BC. Panjang dasar bukit kita namakan dengan AB dan memiliki panjang 870 meter. Tangen 53 derajat sama dengan 1,33 dan tangen 14 derajat sama dengan 0,25. Yang ditanya adalah berapakah panjang landasan pacu bandara atau kita sebut dengan BC? Dari gambar kita tahu bahwa AC sama dengan AB ditambah BC, sehingga BC sama dengan AC dikurang AB, di mana panjang AB sama dengan 870. Karena AC belum diketahui, maka kita harus mencari dahulu berapakah panjang dari AC tersebut. Untuk mengetahui nilai dari AC, kita perhatikan segitiga ACD. Kita bisa menggunakan definisi perbandingan trigonometri dari tangen, karena yang ingin kita cari adalah berapa panjang dari AC, sehingga tangen 14 derajat sama dengan depan per samping. Artinya sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan dari segitiga ACD atau sudut 14 derajat adalah AD dan sisi sampingnya adalah AC. Namun, kita masih belum mengetahui berapakah panjang dari AD itu. Untuk mengetahui berapakah panjang dari AD, kita perhatikan segitiga ABD. Kita juga bisa menggunakan definisi perbandingan trigonometri dari tangen, yaitu sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut, sehingga tangen 53 derajat sama dengan AD per AB, yaitu 1,33 sama dengan AD per 870. Kita dapatkan AD sama dengan 1,33 dikali dengan 870. Hasilnya adalah 1157 meter. Nah, kita sudah mengetahui berapa panjang dari AD. Kita kembali ke segitiga ACD. Berarti tangen 14 derajat sama dengan 1157 per AC. Nah, kita ketahui bahwa tangen 14 derajat sama dengan 0,25. AC sama dengan 1157 dikali 0,25. Hasilnya adalah 4.628 meter. Nah, jika sudah begini, kita bisa memasukkan berapa nilai dari AC ke dalam BC sama dengan AC dikurang 870.
Hasilnya adalah 3.758 meter. Jadi, panjang landasan pacu Bandara Kuala Namu adalah 3.758 meter.